Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun kita berada, tentu saya mengharapkan kesehatan dan segala sesuatu yang baik ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Senang sekali rasanya saya bisa kembali berjumpa dan bahkan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sapaan kasih hari ini. Dan tidak terasa saudara-saudara kita sudah memasuki rangkaian masa Paskah tahun 2021. Terlebih dahulu kita memulainya dengan perayaan Rabu Abu dan masa Prapaskah. Bagi kita jemaat GKI Mojosari sendiri memang belum bisa merayakan Rabu Abu. Tapi biarlah kita juga tetap mau menghayati keindahan makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama berdoa mengawali perenungan kita hari ini. Ya Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati, kami sungguh mengakui ada banyak kegelapan yang telah kami lewati. Kegelapan batin, kegelapan pikiran, dan bahkan kegelapan jiwa. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami untuk membuka hati kami sedemikian rupa, agar cahayamu menyinari setiap sudut kegelapan hati kami. Dan biarlah terangmu saja yang menerangi setiap langkah kaki kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang panjang atau jauh, maka pemberhentian atau peristirahatan menjadi satu hal yang penting. Sama halnya ketika Bapak Ibu Saudara semua menjalani kehidupan yang tiada henti dengan segala rutinitasnya, maka berhenti dan berdiam diri menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab jika tidak demikian, maka perjalanan hidup tentu akan sungguh menjemukan dan bahkan melelahkan. Setiap hari kita berjumpa dengan orang yang sama. Entah itu keluarga kita, pegawai karyawan toko kita, rekan kerja kita, orang-orangnya ya itu-itu saja. Belum lagi kalau kita menjalani sebuah tanggung jawab yang sama atau bahkan sebuah masalah yang sama setiap harinya. Lelah sekali. Tapi rasa-rasanya di sisi yang lain kita pun juga terlalu takut untuk berhenti. Karena sepertinya hidup kita ini seakan memaksa kita untuk terus berlari tanpa henti. Kita harus mengejar sesuatu, mungkin itu berkaitan dengan ekonomi atau kebutuhan keluarga kita. Nah, saudaraku, tidak ada manusia yang benar-benar kuat menjalani hidup yang demikian. Hidup yang terus-menerus dipacu. Selain karena rasa lelah, saudaraku, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk berefleksi dan merenung. Apakah yang saya kerjakan ini berarti bagi kehidupan saya? Apakah segala sesuatu yang ada dan yang kita lakukan ini semuanya adalah sesuatu yang penting dan berharga? Titik henti membantu kita untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini. Dan Rabu Abu, saudaraku, dalam masa raya Prapaskah ini adalah salah satu titik pemberhentian kita. Rangkaian masa awal Prapaskah ini bagaikan lampu merah di tengah perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui. Kita juga mengerti bahwasanya Paskah adalah sebuah momen sentral dalam kehidupan umat Kristiani. Melalui Paskah, saudaraku, kita mengetahui, merasakan, dan bahkan mengalami karya keselamatan Allah atas dunia ini. Dan pemahaman akan panggilan keselamatan dari Allah ini hanya akan dapat terwujud dan menjadi satu hal yang bermakna mendalam ketika kita memiliki satu sikap yang benar dan baik di hadapan Allah. Titik bijak dan titik awal sangat penting untuk diperhatikan dan dihayati, supaya kita pun dimampukan untuk mengerti setiap perjalanan karya Allah itu tadi. Disinilah Rabu Abu berbicara kepada kita, saudaraku.
Dalam hal inilah perayaan Rabu Abu menjadi satu hal yang penting bagi perjalanan panjang yang akan kita lakukan. Apa yang coba diingatkan dalam perayaan atau peristiwa Rabu Abu ini, saudaraku? Sesuai dengan namanya, abu dan debu adalah dua unsur kehidupan yang kerap kali kita anggap sebagai sesuatu yang kecil. Sesuatu yang lemah, tidak berguna dan bahkan tidak berharga. Tidak ada hal lain yang bisa kita perbuat atau kita lakukan kepada abu dan debu selain disingkirkan, dibersihkan, atau bahkan dibuang, saudara. Dan ketidaklayakan inilah yang sebenarnya juga terjadi di dalam kehidupan manusia ketika ia terjatuh ke dalam dosa dan berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia menjadi seperti abu yang tidak berharga dan tidak layak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Rabu Abu sendiri lahir dari beberapa pemaknaan teologis di dalam Alkitab. Kita tentu mengingat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19, di dalam kisah di antara Adam dan Hawa. Seorang yang bernama Pius Parch di dalam bukunya The Church Year of Grace menyatakan bahwa Rabu Abu pertama itu terjadi di Taman Eden setelah Adam dan Hawa ini terjatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu Allah mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan dan berasal dari debu tanah. Dan oleh karenanya mereka pun juga akan kembali menjadi debu. Ini adalah simbol kefanaan umat manusia, saudara. Di dalam tradisi perjanjian lama ketika orang Israel kuno sedang berkabung dan menyesali dosa atau perbuatannya, mereka akan mengoyakkan pakaian mereka, lalu mengenakan kain kabung dan kemudian menaruh abu di atas kepalanya dan bahkan di sekujur tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Saudara akan menemukan tokoh-tokoh Alkitab seperti Mordekai, Daud, Tamar, Yunus, hingga Ayub pernah melakukan ritual ini, saudara. Di dalam peribadahan Rabu Abu di masa kini, biasanya pendeta atau pelayan ibadah akan menorehkan abu di dahi setiap orang sebagai lambang pertobatan dan kesungguhan manusia untuk berbalik kepada Allah. Ada dua kalimat yang biasa diucapkan ketika penorehan abu, saudara. Yaitu yang pertama adalah ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dan kalimat yang kedua biasanya juga dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hal ini bermaksud untuk mengingatkan kita akan kerapuhan dan keterbatasan manusia, serta kebutuhan kita akan anugerah pengampunan dari Allah, saudara. Pada praktiknya setelah ibadah Rabu Abu ini, umat dan jemaat kemudian diajak untuk merespon pertobatan ini dengan berpantang dan berpuasa selama 40 hari di masa Prapaskah. Pada dasarnya, saudaraku, bentuk atau ragam puasa dan berpantang itu ada bermacam-macam. Tetapi yang jelas secara garis besar, semua itu berbicara tentang sikap dan bentuk penyangkalan diri kita secara khusus terhadap sesuatu yang biasa kita gemari. Kita diajak untuk menghindari hal-hal yang selama ini mengikat kita atau menjadi ketergantungan. Misalnya terhadap kebiasaan merokok, makan makanan dan minuman yang lezat, dan juga sikap yang konsumtif. Juga kita belajar untuk menyangkal diri secara intensif terhadap kebiasaan buruk manusia. Misalnya kita ini adalah seorang yang mudah marah kepada anak kita, misalnya. Nah, di sini kita diajak untuk berpuasa marah, saudara. Bisa juga sikap buruk yang lain seperti iri hati,
sombong, tamak, malas, dan lain sebagainya. Semua tindakan puasa tersebut diharapkan menghasilkan sikap pembaruan hidup. Karena ciri utama dari pengikut Kristus sejatinya adalah sikap pertobatan yang dinyatakan ke dalam pembaruan hidup. Jadi saudaraku, kasih dalam nama Tuhan, tradisi puasa umat Protestan atau Kristiani itu bukan hanya sekedar tradisi atau ibadah yang ikut-ikutan. Biasanya kita akan cenderung mengatakan, oh Pak, ini kan tradisinya orang Katolik. Oh Pak, ini kan tradisinya agama A, B, dan C. Bukan seperti itu, saudaraku. Kita melaksanakan puasa karena sesungguhnya puasa ini dipakai oleh Tuhan untuk melatih rohani kita agar spiritualitas kita semakin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sebuah sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud adalah agar kehidupan kita semakin berkenan di hati Tuhan dan semakin setia memelihara kekudusan hidup. Itulah sebabnya makna pertobatan sejatinya bukan terletak pada upacara lahiriah dan kebiasaan keagamaan, saudara, melainkan pada pertobatan hati. Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13 berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan, sehingga kita dengan sungguh-sungguh menyesali setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Mari saudaraku, kita gunakan masa Prapaskah ini dengan bijaksana, sebagai masa pertobatan, pemeriksaan batin dan berpantang, guna mempersiapkan diri kita bagi kebangkitan Kristus dan karya penebusannya bagi umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.